warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana membuat penugasan di classroom. Kemudian dari penugasan itu efeknya di siswa itu kayak seperti apa. Nah, atau yang bisa dilakukan siswa dari tugas yang kita berikan itu apa, itu kita akan bahas di sesi ini. Pertama, saya buka dua browser. Kebetulan satu ini saya menggunakan browser Chrome, kemudian yang satunya yang ini itu saya menggunakan browser Firefox. Nah, yang di sini saya menggunakan Classroom, saya buka sebagai guru. Di sini sebagai guru, kemudian di sini sebagai siswanya. Kebetulan yang di siswa saya sudah masuk di beberapa kelas untuk jadi siswa. Yang di sini saya akan jadi gurunya. Oke, yang pertama kita akan masuk di kelasnya. Kebetulan ini yang saya akan masukkan. Oke, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat kita akan membuat tugas di classwork-nya. Oke. Ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan di classwork. Yang pertama adalah kita membuat tugas. Atau kalau digunakan versi aslinya bahasa Inggris itu istilahnya assessment, kemudian quiz, assessment, kemudian question, material, dan reuse post. Reuse post ini penggunaan yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, kemudian ada topik. Untuk topik saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke. Sekarang apa sih bedanya assessment, quiz assessment, kemudian question, material? Atau kalau seandainya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan muncul tugas, penugasan, quiz, dan pertanyaan. Kemudian bahan. Oke. Sekarang kita akan coba satu-satu. Dengan penugasan, tugas biasa, standar. Oke, akan muncul seperti ini. Kita kasih judulnya, judul tugasnya. Misal tugas 1. Instruksinya kirim hasil pekerjaan kemarin di sini. Misal kita meminta siswa mengupload tugas yang kemarin dilakukan. Oke, kalau kita mau menambahkan instruksi atau kita mau misalnya gini, siswa susah nguploadnya, nah, kita kirimkan aja tutorialnya, file tutorialnya kita letakkan di sini nanti. Kita boleh tambahkan tautan kalau seandainya kita punya tutorialnya dalam bentuk tautan, atau kita letakkan di Google Drive, atau kita mengupload di Google Drive kita ini. Atau kita misalnya dalam bentuk YouTube ya, kita tambahkan dalam bentuk YouTube, tinggal klik ini. Oke, kalau misalnya kita nggak mau nambahkan file ya, kita biarkan seperti ini. Ingat di sebelah sini kita bisa tentukan batas waktunya. Kalau seandainya kita tidak kasih batas waktu, maka akan selamanya tugas itu bisa dikirim. Saran saya sih kalau memang kita sudah terbiasa menggunakan Google Classroom dan siswa itu sudah aktif, maka batas waktu ini kita aktifkan. Oke, kemudian topik. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana membuat topik. Rubrik. Itu kita juga bisa melakukan penambahan rubrik dari penilaian dari penugasan kita. Kita akan jelaskan rubrik untuk pertemuan berikutnya. Oke, kemudian penugasan ini mau kita share di kelas apa saja. Nah, kita boleh pilih. Sehingga sekali kita ngasihkan tugas, itu tidak perlu copy paste untuk ke kelas-kelas yang lain. Kita cukup pilih satu tugas ini misal saya mau kirimkan ke kelas mana aja. Kita tinggal centang.
Oke, seperti ini. Untuk saat ini kita akan coba yang satu kelas ini aja. Kemudian klik assist atau menetapkan. Oke, kita juga bisa tentukan nanti siswanya. Di samping kelasnya kita juga bisa tentukan. Misalnya ada anak-anak yang mau remedi saja yang harus ngerjakan, kita bisa tentukan. Oke, kita klik menetapkan sampai muncul seperti ini. Nah, ini tugas 1 sudah muncul. Tugas 1 muncul. Nah, sekarang kita lihat ketika jadi siswa itu munculnya akan seperti apa. Ini. Nah, kita lihat ini. Memposting tugas baru. Oke. Kita bisa langsung klik di sini atau kita klik di tugas kelas. Sama saja. Nanti di tugas kelas akan muncul. Nah, tugas 1. Ya, kita klik di forum ini aja. Oke, seperti ini tugas Anda. Nah, ketika muncul tugas seperti ini, ya kita tinggal, karena penugasannya hanya kirim hasil pekerjaan kemarin. Nah, kita tambahkan, kita dalam bentuk file, kemudian kita diminta untuk upload, ya kita tinggal upload. Nah, ini kan kita diminta untuk upload, pilih dari perangkat Anda. Oke, saya kira untuk proses penguploadan di sesi sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, nah kita tinggal, dan perlu kita ketahui bahwa apa yang kita tugaskan, siswa itu hanya bisa mengetahui tugas yang kita berikan, sehingga dia nggak akan tahu hasil yang dikirim oleh siswa yang lain. Ini karena di tampilannya dia hanya bisa ngelihat tugas yang dia berikan sendiri. Misal saya tambahkan ya, kita upload aja sudah biar gitu. Kita upload, kita cari tugas di sini, misal nih laporan, misalnya saya akan upload ini. Saya upload. Ini saya upload. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini proses menguploadnya. Nah, kemudian kita serahkan. Oke. Sebenarnya sebelum kita serahkan, kita boleh kasih komentar. Bapak Ibu, ini misalnya Pak, tugas saya untuk hari ini mohon dinilai, terima kasih. Bisa dituliskan di sini sebenarnya. Sehingga nanti kalau misalnya berikut ini saya kirimkan tugas saya, Pak, terima kasih. Misal seperti ini kita kirim, maka sebenarnya ketika kita ngirim seperti ini di halaman classroomnya gurunya itu akan muncul juga komentarnya, entah itu dalam bentuk komentar, entah itu dalam bentuk file yang dikirim, itu nanti akan muncul di halaman punya Bapak Ibu guru. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa ngelihat, kalau di siswa nggak akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada turn in, ada assistant. Itu maksudnya kalau yang ini itu siswa sudah mengerjakan, yang ini siswa belum mengerjakan. Nah, kebetulan di kelas ini kan hanya ada satu siswa. Nah, oke. Sehingga nanti kita bisa muncul seperti ini. Misal kita klik di sini untuk ngecek hasilnya. Nah, ini hasilnya.
Oke, itu hasilnya. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa ngasih nilai. Misal saya kasih nilai 90. Oke, kemudian kita return atau kembalikan kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, kita bagus. Nah, kita klik return. Nah, itu berarti kita sudah memberikan nilai. Oke, kita sudah memberikan nilai. Sehingga nanti ketika kita cek lagi di kelasnya, di classwork-nya, nah, di sini turn in. Nah, kita lihat di sini. Secara otomatis apa yang kita tuliskan dan kita kirimkan, siswa tahu. Nih hasilnya. Nah, ini lihat di sini. Nilainya sudah muncul. Ini tandanya maksudnya nilai 90 dari nilai maksimal 100. Kita bisa tentukan nilai maksimalnya, tidak mesti 100. Karena takutnya emang kenapa dimunculkan seperti ini? Takutnya misalnya gini, kita ngasih nilai 10 ya, padahal nilai maksimalnya 100 ya. Kita sudah bangga dulu, tapi kenyataan ada teman yang lain dapat nilai 90 bahkan 100. Kita nggak sadar kalau nilainya kecil. Oke, itu untuk penugasan pertama dalam bentuk assessment. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat material dulu. Kita loncatin di bawahnya, karena nanti untuk yang di bawahnya itu kita menggunakan Google Form. Oke, sekarang kita yang di material. Di material itu sebenarnya kita bisa membuat materi-materi yang kita minta anak untuk entah itu membaca, entah itu ini kita bisa tambahkan. Misal seperti ini, baca materi berikut ini. Oke, baca dengan benar, nanti ada penugasan untuk merangkum misalnya seperti ini. Nah, kita tambahkan apa yang harus dibaca oleh siswa. Misal saya ingin membaca file, nah maka filenya saya upload dulu. Ntar nunggu prosesnya sebentar. Oke, saya misal punya satu materi yang bisa dibaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan topik. Kemudian kita tentukan kelas mana aja. Kita juga bisa menentukan siswa siapa saja yang harus ngerjakan membaca ini. Oke, kita misalnya bikin seperti ini untuk kelas 11 AKL saja dan semua siswa. Saya klik post. Oke, kalau sudah kita cek di sini. Di halaman sini. Oke. Ini. Kita klik di sini. Nih, baca akuntansi. Oke. Sinopsis tarinya kita baca. Nah, kita lihat tampilannya kan seperti ini. Nah, untuk penugasan seperti ini memang tidak ada umpan baliknya. Kita hanya bisa dapatkan komentar saja. Karena memang material ini kita lihat hasilnya, anak hanya bisa komentar saja dan kita tidak bisa memberikan penilaiannya dari proses seperti ini, karena memang khusus untuk pemberian material itu sebenarnya kita hanya ngasihkan materi saja ke siswa.
tanpa kita meminta umpan balik dari siswa. Nah, kita lihat di sini, kita nggak bisa memberikan nilai sama sekali. Nah, nggak ada pilihan hasil nilainya. Kenapa? Karena memang untuk penugasan material ini, nah, seperti ini. Nah, itu kita interaksinya hanya satu arah. Kita memberikan dan ya kalau misalnya dapat komentar ya komentar. Kita nggak bisa memberikan penilaian. Oke, itu yang untuk yang kedua. Ketika kita meletakkan material. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang ketiga, question. Nah, di question ini kita hanya bisa memberikan satu pertanyaan. Ya, kita hanya bisa memberikan satu pertanyaan. Nah, fungsinya apa satu pertanyaan ini? Nah, suatu saat misalnya kita di kelas itu kita menanyakan sesuatu ke siswa. Anak-anak, apakah kalian tahu perbedaan siang dan malam? Nah, itu nanti anak-anak akan menjawab. Nah, sama seperti kalau kita berdiskusi, maka kita tentukan dulu pertanyaannya. Oke, apakah perbedaan malam dan siang? Nah, misal seperti ini. Pilihannya kita bisa dua. Dalam bentuk short answer, anak menjawab apa dan apa. Atau kita bisa menggunakan multiple choice. Nah, kita coba yang short answer dulu. Jawaban singkat. Jawab dengan singkat dan tepat. Misal seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan file dan sebagainya, boleh aja ditambahkan file. Kalau enggak, ya enggak perlu. Oke, due date-nya, waktu pengumpulannya, kemudian poinnya. Nah, kita bisa tentukan. Nanti kalau misalnya anak jawab, kita kasih nilai berapa. Nah, ini tadi kita bisa menentukan nilai maksimalnya. Makanya kalau misalnya kita terbiasa bermain dengan satu digit, ya kita kasihkan aja 10. Sehingga kali nanti kita nilainya 1 sampai 10. Oke, seperti ini. Kita tidak kasih batas waktu tanpa topik. Nah, di sini ada centang yang harus kita lakukan. Pertama, student can reply to each other. Kemudian, ini maksudnya anak bisa mereply, karena ini modelnya diskusi. Itu anak bisa mereply jawaban yang lain. Kita coba aja, kita centang ini, kita coba efeknya seperti apa. Kita tanyakan, asking. Nah, sekarang kita lihat di siswa. Siswa bisa ngerjakan apa. Oke, kita refresh dulu. Oke, sebentar. Oke, ini memposting pertanyaan. Oke, siswa akan ngerjakan. Kita masuk, kita klik. Nih, jawaban Anda. Ketik jawaban Anda. Apakah perbedaan malam dan siang? Jawab dengan singkat dan tepat. Nah, kalau anak yang iseng mesti akan jawab singkat dan tepat. Serahkan. Nah, ntar kita akan coba, ini kebetulan dalam satu kelas hanya ada satu siswa. Saya akan coba mengakses dari siswa yang lain. Oke, bentar. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Lihat jawaban teman sekelas. Nah, kita bisa melihat jawaban teman sekelas. Nah, kebetulan tidak ada teman kelas yang lain. Bentar, saya akan coba menggunakan ID yang lain, siswa yang lain untuk masuk. Oke, kita lihat sekarang. Saya sudah mencoba mengakses dengan ID yang lain untuk di kelas ini. Kebetulan di kelas ini sudah ada
dua siswa, ini MM sama, oke, sudah ada dua siswa. Sekarang kita lihat tugasnya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat jawaban teman sekelas, kita bisa lihat. Nah, teman lain menjawab siang, kalau saya tadi menjawab singkat dan tepat. Nah, sedangkan teman lain menjawab siang panas, malam dingin. Saya bisa ngomentarin. Nah, saya bisa ngomentarin seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hasil Bapak Ibu guru apa di jabitan yang turn in, kita bisa lihat. Nih, ada dua. Jadi kita lihat. Nah, kalau seperti ini, ketika model penugasan seperti ini, kita lihat anak jawabnya seperti apa dan ada yang reply. Nah, itu maksudnya pertanyaannya itu boleh dibalas, dibalas siswa yang lain. Oke, misal kita atur lagi yang ini, ntar yang ini kita hapus dulu. Saya akan hapus dulu yang ini, saya batalkan, saya hapus. Oke, sekarang aturannya saya ubah. Dari question ini aturannya saya ubah. Aturannya student can reply-nya saya hapus. Saya save. Nah, sekarang kita lihat apakah di siswa boleh nge-reply nggak? Nge-reply itu jawab. Jawab komentar yang lain. Karena ini kan sama seperti diskusi. Kira-kira siswa boleh mereply nggak atau boleh membalas nggak dari jawaban temen? Nah, kita lihat jawaban saya di sini. Nah, di sini nggak ada pilihan lagi. Kita boleh ngelihat jawaban temen. Nah, itu bedanya kalau seandainya ketika model pertanyaan ini kita berikan di kelas online seperti ini dengan Google Classroom. Kalau seandainya yang tadi itu dicentang, itu tandanya nanti semua siswa boleh saling melihat jawaban temennya dan boleh saling berdiskusi di sini. Apa misalnya si A jawab A, misalnya ditolak si B karena nggak sesuai ya, tinggal dijawab langsung di situ. Nah, itu maksudnya ada tanda centang di sini, student can reply. Nah, kemudian student can edit answer. Nah, kalau seperti ini kita lihat, begitu saya sudah nyerahkan, saya nggak bisa ngedit. Ini nggak bisa ngedit. Kalau seandainya saya kasih kesempatan siswa ngedit, saya save seperti ini, maka kalau saya jawab kemudian salah, itu saya bisa edit. Kita lihat di sini. Kita nunggu prosesnya. Oke, saya masih bisa ngedit. Nah, kalau seandainya kita ingin dalam bentuk diskusi dan saling mengisi, itu memang caranya dua-duanya satu aja yang centang di atas. Kalau kita ingin siswa masih bisa ngedit hasil jawabannya, centang di bawahnya juga kita kita centang, kita aktifkan. Nah, ini kita aktifkan. Ini maksudnya siswa boleh ngedit, ini kan masih bisa ngedit. Oke, itu dulu di sesi ini bagaimana menambahkan tugas di classwork, yaitu dalam bentuk pertanyaan, kemudian penugasan standar yang biasa untuk kita mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Kemudian tadi kita meletakkan material yang kita ingin sampaikan ke siswa, itu baik bahan ajar dan sebagainya. Kemudian
kemudian yang terakhir tadi kita memberikan pertanyaan. Oke, itu dulu di sesi ini. Untuk yang tadi kita tinggal satu yang belum kita bahas, yaitu tadi kita sudah membahas ini, kita sudah membahas di sini, dan kita sudah membahas ini. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas quiz assessment. Kita menggunakan Google Form. Oke, demikian di sesi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.